Untuk saudara-saudara Jamiah Mujadah Al-Yusufiyah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho, hidayah, rahmat, dan kesehatan kepada jenengan-jenengan, supaya kita tetap bisa muhasafah, mujahadah bersama dengan Tarekat Al-Yusufiyah, bersama-sama dengan Abah Syarif Hidayatullah, dan semoga dengan itu kita tetap diberikan kelancaran di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan di zaman sekarang, kita sebenarnya seperti ini. Di zaman sekarang itu kita sudah menemui kata-kata yang sudah diungkapkan ratusan tahun lalu oleh para ulama. Di mana dulu ada slogan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang semuanya terbalik. Ketika dulu kita bersatu secara fisik, lalu kita dapat teguh menjalankan ibadah, teguh dalam bersosial beragama, tapi kini kita harus dipisahkan secara fisik. Karena ketika kita saling berdekatan, kita malah kehilangan sesuatu atau kehilangan hal-hal yang harusnya roh-roh kita sama-sama bersatu. Maksud mengatakan, dekatnya manusia itu bukan dekat secara fisik. Karena dekat secara fisik itu masih dekat di tataran permukaan. Dekatnya orang yang beriman, orang-orang mukmin itu dekat secara jiwa dan hati. Jadi dimanapun sedulur-sedulur Al-Yusufiyah berada, insya Allah kita dekat dan kita menyatu di dalam mujadah malam ini. Karena seperti yang dikatakan Imam Ghazali tadi, bahwasanya kedekatan manusia itu dinilai dari jiwa. Dan kedekatan manusia itu dapat dibuktikan melalui doa. Ketika jenengan-jenengan yang ada di Purwodadi, yang ada di Wonosobo, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Semarang, bahkan seluruh jamaah Yusufiyah yang berada di Indonesia, itu saling mendoakan, maka kita adalah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ud'uni astajib lakum, bahwasanya berdoalah, maka akan aku perkenankan. Kita harus sama-sama saling mendoakan di zaman yang penuh fitnah seperti ini, agar kita senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah. Karena di zaman sekarang, godaan manusia itu sangat luar biasa. Dan yang rentan itu bukan godaan secara fisik, dohir berupa harta atau wanita, tapi godaan-godaan hati melalui inti-inti kemaksiatan yang sangat halus, seperti ujub, iri dengki, sombong, dendam, mengumpat, gibah, mengomongkan orang lain. Itu adalah suatu penyakit hati yang harus kita obati. Dan ada lagi penyakit hati di zaman sekarang yang orang-orang tidak sadari, yaitu meremehkan antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Anna indandoni abdini. Maka ketika kita berprasangka, sebisa mungkin kita harus berprasangka baik kepada sesama muslim. Agar apa? Agar hati kita terjaga dari sifat-sifat kedengkian dan lain sebagainya. Karena ketika prasangka buruk itu hadir, maka yang ada bisikan-bisikan setan untuk membuat prasangka kita semakin buruk terhadap orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kalbu kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka laksanakanlah ibadah fardu dan janganlah ia menyekutukan ibadahnya terhadap seorang apapun. Maksudnya, ketika kita beribadah dalam keikhlasan, itu akan mendapatkan derajat dan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibadah kita sudah dilandaskan dengan ujub, kita sholat agar kita dilihat, kita sedekah agar kita dikenal, itu adalah suatu penyakit hati yang kronis. Bukan kronis seperti yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah juga mengatakan bahwa penyakit hati yang kronis itu nafsu yang sudah membelenggu di dalam hati kita. Jadi berhati-hatilah tentang nafsu itu. Entah itu nafsu untuk kita melakukan ibadah atau nafsu kita untuk melakukan hal-hal keduniaan.
Dan satu-satunya orang yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang biqalbin salim, yang hatinya itu membawa keselamatan, datang dengan keselamatan hatinya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qalbu ladzi fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta itu hati yang ada di dalam dada. Ya, wabah yang diturunkan oleh Allah seperti ini, COVID-19, kita dapat memberikan waktu kita lebih banyak untuk Allah dan berdiam diri di tafakur. Karena apa? Karena di dalam Al-Hikam juga disebutkan, manafa'al qalba sayun misla uzlah. Tidak ada kemanfaatan di dalam hati melebihi uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian. Dan kita ini sedang ditunjukkan oleh Allah jalan agar kita dapat mengasingkan diri dari keramaian. Bukankah virus ini juga membawa keburukan? Tapi ternyata di balik adanya virus ini juga banyak makna-makna yang harus digali. Seperti halnya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Al-Quran itu dan di setiap makna setelahnya itu ada makna yang lebih berarti untuk kita dipelajari. Jadi di balik makna Al-Quran itu masih terdapat makna hingga 10 lapis. Dan apa gunanya Al-Quran itu? Untuk pedoman, untuk kita zaburi, untuk kita resapi, untuk kita cari formula-formula apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu mari sama-sama kita haturkan, kita tunjukkan, kita manifestasikan, kita aplikasikan ke dalam kehidupan. Dahulu banyak perempuan-perempuan jalan di jalan, bersolek, memamerkan kecantikannya, memamerkan wajahnya, dengan anggapan bahwa ketika dia dipandang, cantik wajahnya, seksi tubuhnya, itu membawa rasa aman, nyaman, dan kepuasan dalam dirinya. Padahal itu adalah keamanan, kenyamanan yang menipu, bahkan kepuasan yang menipu. Tapi sekarang perempuan-perempuan lihat di jalan, selalu menggunakan masker menutupi wajahnya yang dulu diumbar secara cantik, menutupi putih kulitnya agar tidak terkena paparan sinar matahari. Bukankah itu suatu zaman yang telah dibalikkan untuk Allah, agar kita ingat bahwasanya kita ini sekarang sedang berada di tanah perantauan. Kenapa kita berada di tanah perantauan? Karena sejatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah surga, tempat Adam diciptakan. Jadi bersiap-siaplah di bumi ini. Kita menyiapkan sedikit bekal, rezeki, dan amal untuk kita dapat bawa pulang ke kampung halaman kita, agar kita diselamatkan oleh Allah secara rohani dan diselamatkan oleh Allah dari nar, api neraka.